Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 787. Tanpa merasa canggung, Su San-kyu berjalan ke sofa yang ada di depan Lan Shuetian dan langsung duduk di sana. Wanita seksi yang membukakan pintu untuk Su San-kyu datang dan menuangkan secangkir teh untuk mereka berdua. Lalu dengan patuh, dia melangkah keluar dan meninggalkan ruang tamu ini untuk kedua pria itu. Melihat Su San-kyu yang sangat kurus di depannya, Lan Shuetian menghela nafas pelan. "Hei, sayang sekali." Su San-kyu tersenyum pahit. "Iya, sayang sekali." Tidak ada yang bisa memahami arti dialog itu. Hanya mereka berdua yang tahu di dalam hati mereka mengenai apa yang mereka sesali. Su Minghe selalu berpikir bahwa putra tertuanya tidak akan ragu untuk bekerja sama dengan orang-orang dari aliansi herbal Cina dan mengkhianati pavilion Lansi demi bisa mewarisi posisi kepala keluarga. Tetapi dia tidak tahu bahwa yang benar adalah memang Su San-kyu ingin merebut posisi kepala keluarga tetapi tidak mengkhianati pavilion Lansi. Pada dasarnya ini adalah pengaturan yang direncanakan oleh Lan Shuetian, penguasa pavilion Lansi, dengan Su San-kyu, dengan tujuan memungkinkan Su San-kyu memasuki aliansi herbal Cina sebagai pengkhianat pavilion Lansi dan kemudian membelot pada waktu yang tepat untuk mengalahkan aliansi herbal Cina dalam satu gerakan. Ini adalah trik kontra-intervensi. Di seluruh dunia, kecuali mereka berdua, mungkin tidak ada orang ketiga yang tahu akan hal ini. Awalnya, rencananya terlihat akan berhasil dan Su San-kyu bahkan memenangkan kepercayaan dari Tang Jiu, komandan aliansi herbal Cina, dengan mengorbankan nyawa ayahnya. Tetapi siapa yang tahu bahwa pada akhirnya nyawa ayahnya berhasil diselamatkan oleh menantu dari keluarga Su. Semua usahanya gagal dan bahkan dia hampir dibunuh oleh ayahnya. Pada akhirnya meskipun ayahnya menyayangkan nyawanya, tapi dia diusir kembali ke kampung halamannya. Kalau bukan karena fakta bahwa aliansi herbal Cina mengirim master yang kuat untuk membunuh Su Minghe kali ini, dia mungkin tidak akan pernah memiliki kemungkinan untuk kembali. Lan Shuetian juga menghela nafas panjang dan kemudian berbicara. "Aku sudah menyelidiki dan para pamanmu tidak tahu tentang perbuatanmu sebelumnya. Sebenarnya, kecuali dua adik laki-lakimu, hanya keluarga Su yang tahu tentang hal itu. Selama saudara laki-lakimu yang kedua tidak membocorkannya, maka meskipun Su Sanyin mengatakannya, dia tidak akan ada yang mau mempercayainya." Su San-kyu berkata dengan percaya diri, "Jangan khawatir tentang hal itu. Su San-hu adalah saudara kandungku, jadi dia tidak mungkin memihak ke Su Sanyin dan membocorkan hal itu." Lan Shuetian menghela nafas pelan. "Kalau begitu, selama kau memenangkan pertarungan hidup dan mati ini, kau tidak akan memiliki masalah untuk duduk di posisi kepala keluarga Su. Setelah itu, kita akan berurusan dengan aliansi herbal Cina secara bersama-sama." Su San-kyu juga menghela nafas pelan dan berkata, "Iya, sejujurnya, aku tidak terlalu percaya diri dalam pertarungan hidup dan mati ini. Aku tahu dengan jelas master seperti apa yang telah direkrut ayahku selama bertahun-tahun. Dia pasti tidak memiliki kekuatan untuk membunuh keluarga inti Gongsun dalam semalam. Aku curiga ada seseorang yang membantunya di belakang layar. Dan kalau orang yang berada di belakang layar itu berdiri di pihak Su Sanyin, aku khawatir akan sangat sulit bagi para master yang berada di bawah komandoku untuk membantuku menang." Mengenai keluarga Su yang mengalahkan keluarga Gongsun dalam semalam,
Susan Q sama seperti orang-orang di luar hanya bisa menebaknya. Dia tidak tahu apa yang menjadi penyebab spesifiknya, tetapi dia hanya membuat penilaian sendiri berdasarkan pemahamannya tentang ayahnya. Alis Lan Suetian berkerut. Apa? Dia selalu berpikir bahwa masalah terhadap keluarga Gongsun ini sudah direncanakan oleh Su Minghe selama bertahun-tahun, dan Su Minghe tiba-tiba melancarkan serangan pada saat kritis. Dia sudah berpikir bahwa Su Minghe ini bersembunyi dengan cukup dalam. Tetapi sekarang, ketika dia mendengar cerita Susan Q, dia merasa sedikit bingung. Kalau itu bukan perbuatan para master yang ada di samping Su Minghe, lalu itu perbuatan siapa? Susan Q menambahkan dengan sangat serius. Percayalah, tidak akan ada lebih dari 4 master alam bawaan yang ada di sekitar ayahku. Dan para master itu pun tidak mungkin memiliki tingkat kultivasi di atas alam bawaan ketiga. Kekuatan seperti itu sama sekali tidak cukup untuk menghancurkan keluarga Gongsun dalam semalam. Setidaknya, aku juga tahu bahwa Gongsun Yunjin sebenarnya sudah menjadi eksistensi dari alam bawaan ketiga. Kontak rahasianya dengan aliansi herbal Cina pada awalnya adalah melalui keluarga Gongsun. Jadi dia juga mengetahui beberapa hal yang tidak diketahui orang luar, seperti tentang kekuatan sebenarnya dari Gongsun Yunjin. Lan Suetian tidak berbicara. Dengan cepat dia mulai mencerna informasi ini di benaknya. Kalau ini masalahnya, maka ketika dihadapkan pada pembalasan dari aliansi herbal Cina, kekuatan misterius yang pernah membantu keluarga Su ini seharusnya tidak berada di sisi Su Minghe. Karena kalau kekuatan misterius itu ada di sana, maka Su Minghe tidak akan dipenggal kepalanya. Jadi, di sisi mana kekuatan misterius ini akan berada? Apakah di sisi Su Sanyin? Lan Suetian tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan. Apakah menurutmu, alasan kenapa ayahmu sudah meninggal itu mendukung adikmu untuk mewarisi jubahnya itu terkait dengan kemungkinan keberadaan kekuatan misterius itu? Bagaimanapun juga, Su San Q adalah putra tertua Su Minghe dan sudah mengikuti Su Minghe ke seluruh dunia hingga keluarga Su akhirnya menjadi salah satu dari 4 keluarga besar di Paviliun Lanxi. Su San Q juga bekerja dengan sangat baik untuk keluarga Su. Dalam keadaan normal, tidak peduli seberapa besar Su Minghe mencintai putra bungsunya itu, tetap saja tidak akan mungkin baginya untuk membiarkan putra bungsunya itu mewarisi posisi kepala keluarga Su hanya karena preferensi pribadi. Tetapi, kalau benar-benar ada kekuatan misterius yang berdiri di belakang Su Sanyin, maka semua ini mudah untuk dijelaskan. Su San Q mengerutkan keningnya. Dia tidak memikirkan masalah ini sebelumnya, tetapi sekarang dia memikirkannya. Su San Q bertanya dengan sangat khawatir. Kalau itu masalahnya, maka kali ini kekuatan misterius itu pasti tidak akan pernah membiarkan Su Sanyin gagal. Dia pasti akan bergerak. Lalu apa yang harus aku lakukan? Su San Q sadar kalau dia tidak akan bisa menemukan master untuk menangani orang yang bisa membunuh master alam bawaan ketiga atau bahkan alam bawaan keempat. Lan Suetian tersenyum. Kau bisa menemukan Tang Jiu. Aku percaya kalau pada saat ini dia pasti akan dengan senang hati membantumu. Su San Q tercengang. Hah? Apakah ini berarti dia harus menghubungi aliansi herbal Cina? Lan Suetian tertawa. Apa yang kau lakukan sebelumnya telah memenangkan kepercayaannya. Dan sekarang, aku telah menciptakan kesempatan seperti ini bagimu untuk mewarisi keluarga Su atas nama kebenaran. Tang Jiu telah bertaruh besar padamu sebelumnya. Jadi tentu saja, kali ini dia tidak akan berpangku tangan.
Selama kau menemuinya, dia pasti akan membantumu. Mata Susan Q berbinar. Ide bagus. Kenapa aku tidak memikirkannya? Dengan cara ini, maka semuanya akan kembali ke rencana awal kita. Lan Suetian terkekeh. Itu benar. Tapi kali ini kau sebaiknya mengingatkan Tang Jiu. Katakan saja padanya, dugaanmu tentang master di belakang Susan Yin. Karena kalau dia tidak tahu yang sebenarnya, dan akhirnya hanya mengirim master biasa, maka itu akan merugikanmu. Susan Q mengangguk. Aku mengerti. Aku akan mendatanginya. Lan Suetian tersenyum sedikit. Baiklah, aku akan menunggu kabar baik darimu. Susan Q tidak tinggal lebih lama lagi. Dia langsung bangkit dan pergi. Setelah mobilnya meninggalkan villa, wanita dengan baju tidur berpotongan rendah itu turun ke bawah dan bertanya, "Apakah kau benar-benar percaya pada Susan Q?" Wanita itu tidak menguping percakapan antara keduanya, tetapi dia mengetahui rencana Lan Suetian dengan jelas karena Lan Suetian sudah memberitahunya rahasia yang hanya diketahui oleh Lan Suetian dan Susan Q. Lan Suetian menjawab, ini tidak ada hubungannya dengan kepercayaan, tetapi tentang kepentingan. Susan Q adalah orang yang cerdas. Bahkan kalaupun dia benar-benar memilih aliansi herbal Cina, tidak akan mungkin baginya untuk benar-benar digunakan kembali. Hanya dengan mengikutikulah dia bisa mendapatkan manfaat terbesar. Wanita itu bertanya dengan sedikit bingung, kalau dia benar-benar tidak bisa digunakan kembali dan juga tidak mungkin untuk mendapatkan informasi penting, lalu kenapa kau harus berputar-putar dalam lingkaran sebesar itu? Lan Suetian menjawab, aliansi herbal Cina dan pavilion Lansi telah menyusup satu sama lain selama bertahun-tahun. Kami semua tahu master seperti apa yang kami miliki. Jadi yang aku butuhkan bukanlah informasi rahasia, melainkan kesempatan. Satu kesempatan untuk pertempuran yang menentukan. Dan begitu Susan Q menjadi anggota aliansi herbal Cina, dia bisa memberikan kesempatan seperti itu. Wanita itu bertanya, kalau begitu, kau begitu yakin kalau kau akan bisa menangkap mereka semua? Lan Suetian tersenyum, tentu saja. Bukankah aku masih memilikimu di sini? Lan Suetian meraih wanita itu ke dalam pelukannya. Tidak ada yang tahu bahwa ibu dari presiden perkumpulan Liu Ying, yaitu Jiang Liu Ying, yang memiliki cukup kekuatan untuk bersaing dengan Ni Hong dan Ku Donglai, akan memiliki hubungan rahasia dengan Lan Suetian, penguasa pavilion Lansi. Bab 788. Waktu hari ini berlalu dengan cepat. Setelah Susan Yin menelpon Leon, dia mulai menyibukkan diri dengan pemakaman orang tuanya. Di sisi lain, Susan Q pergi menemui Tang Jiu secara pribadi dan mencari seorang master. Adapun mengenai Leon, dia tidak kembali ke keluarga Su, tetapi tetap tinggal di pulau untuk berkultivasi dengan tekun. Selama periode ini, Yan Rou tidak menelpon, tetapi Su Qinghe lah yang menelpon dan bertanya kenapa dia tidak pulang. Leon memberitahu Su Qinghe kalau Su Minghe meninggal karena sakit, sehingga dia perlu tinggal lebih lama di keluarga Su untuk membantu Su Shanyin menyiapkan pemakaman Su Minghe. Su Qinghe tidak meragukan kata-kata Leon. Dia berpikir kalau ada baiknya jika Leon bisa memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Su. Dia menitip pesan kepada Leon untuk menyampaikan bela sungkawanya yang dalam kepada keluarga Su. Leon menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Su Qinghe. Dalam beberapa hari terakhir ini, dia akan bisa berkultivasi di pulau kecil ini dengan ketenangan pikiran. Di malam hari, Lu Sheng menelpon dan memberitahukan
Kalau semua bahan obat yang diminta Leon untuk disiapkan sudah siap, Leon memintanya untuk mengirimkannya secara langsung. Malam ini Leon memurnikan semua bahan obat itu menjadi cairan spiritual dan menghirupnya ke dalam tubuhnya. Efeknya tidak buruk, hampir setara dengan efek lebih dari sebulan kultivasi di sebelah mata air spiritual. Sayangnya Leon memiliki dantian yang besar, sehingga semua cairan spiritual itu seperti setetes air di dalam ember. Ini membuat Leon merasa sangat tidak berdaya. Dia ingin meningkatkan kultivasinya secepat yang dia lakukan di Ngarai. Namun kesempatan seperti itu terlalu sulit untuk didapatkannya. Dia tidak tahu berapa lama dia harus menunggu kalau dia ingin mendapatkan kembali kekuatan yang dia miliki di masa kejayaannya. Ketika matahari terbit, Leon baru saja membasuh tubuhnya dan menuangkan sisa-sisa obat. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Leon sedikit curiga. Siapa yang akan datang ke sini pagi-pagi sekali? Ketika dia berjalan ke pintu dan membuka pintu, dia melihat Yan Qingqing berdiri di pintu dengan wajah lelah sambil memegang tas tangan di tangannya. Leon sedikit terkejut. "Saudari Yan, apakah kau tidak jadi pergi ke Rongdu?" Bukankah seharusnya Yan Qingqing pergi ke Rongdu kemarin untuk menandatangani perjanjian dengan Yurin? Yan Qingqing tersenyum tipis pada Leon dan menyerahkan tas tangan yang ada di tangannya kepada Leon sambil berkata, "Ya, aku langsung kembali setelah penandatanganan kontrak kemarin. Kau belum sarapan, bukan? Aku membawakan beberapa makanan untukmu." Leon mengambil tas tangan itu dan berkata, "Terima kasih, Saudari Yan." Dia tidak mengerti kenapa wanita ini begitu memperhatikan dirinya. Yan Qingqing menunjuk ke tas tangan itu dan berkata, "Kita adalah mitra sekarang. Untuk apa kau bersikap sopan? Ngomong-ngomong, ada sekotak barang di dalamnya. Kakakmu yang memintaku untuk memberikannya kepadamu." Leon tercengang. Apa yang akan diberikan Yurin untuk dirinya? Kenapa Yurin sampai membutuhkan bantuan Yan Qingqing untuk menyerahkannya? Melihat Leon tidak bermaksud untuk mengundang dirinya masuk, Yan Qingqing menghela nafas di dalam hatinya. Kemudian setelah dia memikirkan wajah Yurin yang sangat cantik, dia pun memahami bahwa dengan penampilannya ini, sepertinya dia memang sama sekali tidak akan bisa memasuki hati Leon. Setelah mengantar Yan Qingqing pergi, Leon kembali ke rumah. Sambil memakan sarapan yang dikirim oleh Yan Qingqing, dia membuka kotak yang dikirim oleh Yurin. Kotak itu merupakan kotak dengan kata sandi. Leon tidak perlu memikirkannya karena dia tahu bahwa sandinya pasti hari ulang tahun dirinya dan Yurin. Leon memasukkan kata sandinya dan kotak itu langsung terbuka. Leon melihat manik-manik tirus sebening kristal ditempatkan di tengah kotak dan aroma aneh terpancar dari manik-manik itu. Mata Leon tiba-tiba berbinar. Ini bukan manik biasa, tapi ramuan. Ramuan yang memadatkan sejumlah besar esensi sejati. Inilah yang paling dia butuhkan sekarang ini. Bagaimana Yurin bisa memiliki harta karun seperti ini? Di dalam kotak itu juga ada catatan dengan tulisan tangan yang berbunyi, "Nak, bermainlah untuk bersenang-senang, tapi jangan bermain sendiri sampai mati." Begitu Leon melihat tulisan tangan itu, dia langsung tahu bahwa ini pasti sesuatu yang diberikan oleh Pak Tua Long kepada saudara perempuannya itu. Hanya pria tua itu yang bisa memiliki bahan obat yang berharga seperti ini. Pria tua ini, padahal tadinya Leon berpikir kalau Pak Tua Long sudah mati, tetapi ternyata dia masih hidup. Leon mengutuk di dalam hatinya dan langsung memasukkan manik-manik itu ke dalam mulutnya tanpa memikirkannya. Meskipun tampak sebening kristal, namun manik-manik yang padat itu langsung meleleh di mulutnya dan seperti ada energi agung. Energi agung itu pun meledak dalam sekejap. Leon buru-buru mengaktifkan pikirannya
dan membimbing energi yang agung ini untuk tenggelam ke dalam dantiannya. Energi ini begitu besar sehingga seperti matahari yang meledak. Kalau ada orang lain yang berani meminum pil peningkatan kultivasi seperti ini, satu-satunya hasilnya mungkin dantian mereka akan meledak dan mereka akan mati. Tetapi dantian Leon benar-benar jauh lebih besar dari orang biasa dan juga jauh lebih tangguh daripada seniman bela diri lainnya, sehingga memungkinkan energi itu untuk meledak di dantiannya. Leon hanya berusaha mati-matian menggunakan pikirannya untuk mengubah energi ini menjadi ki sejati yang paling murni. Satu demi satu, ki sejati tenggelam ke dalam dantiannya, dan ada semakin banyak ki sejati di dantiannya. Bab 789. Leon sampai lupa waktu dan hanya duduk di sana dengan lelah. Pada saat malam datang, dantiannya yang besar telah memadatkan setengah dari ki aslinya. Keesokan paginya, dantian akhirnya dipenuhi dengan ki sejati yang melimpah. Kemudian ki sejatinya mulai terkompresi dengan cepat, dan setetes ki sejati cair muncul di bagian tengah. Ki sejati yang sudah terisi dengan cepat berubah menjadi elemen sejati dan mulai berkontraksi lagi. Keadaan ini berlangsung selama sehari semalam sebelum akhirnya Leon terbangun dari meditasinya. Pakaian di tubuhnya sudah lama ternoda kotoran yang bau dan ada juga bau busuk di sekujur tubuhnya. Meskipun tubuh fisiknya sudah sangat kusut, namun ki sejati di tubuhnya secara naluriah terus-menerus bekerja memperbaiki tubuh fisiknya. Setelah putaran kultivasi gila seperti itu, kekuatan fisiknya pun telah meningkat sedikit, dan ki sejati di dantiannya juga telah disimpan lebih dari setengahnya. Meskipun pada akhirnya dia tidak mengisi dantiannya secara penuh, namun Leon sudah sangat puas. Dengan dominasi dari ki sejati ini, bahkan meskipun dia tidak mencapai kondisi terkuatnya seperti sebelumnya, namun kekuatan yang ada saat ini sudah cukup baginya untuk menghadapi segala sesuatu yang akan datang. Pak Tualong ini, dari mana dia mendapatkan barang bagus seperti ini? Sayangnya, dia hanya punya satu untuk dirinya sendiri. Kalau saja dia mendapatkan beberapa lagi, bukankah dia akan bisa mengambil kesempatan ini untuk mempengaruhi alam bawaan keenam dalam satu gerakan? Sambil bergumam dengan sedikit ketidakpuasan, Leon bangkit dan berjalan ke arah kamar mandi. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa di sebuah desa pegunungan ribuan mil jauhnya, seorang lelaki tua dengan penampilan acak-acakan sedang berlari kencang. Di belakangnya ada seorang pendeta Tao dengan pedang panjang yang sedang mengejar lelaki tua itu. Lelaki tua itu berbalik dan mengutuk sambil berlari tanpa alas kaki. "Newbie si tua, bukankah aku hanya mengambil satu tongsuan dan? Kenapa kau menjadi sangat pelit?" Pendeta Tao itu tidak berbicara, tetapi menamparkan pedang panjang di belakang punggungnya dengan satu tangan. Cahaya pedang naik ke langit seperti meteorit dan langsung datang ke atas kepala lelaki tua itu. Lelaki tua itu memarahi, "Sial, kau sungguh-sungguh melakukannya kepadaku?" Setelah itu, dia langsung menghancurkan cahaya pedang itu dengan tinjunya dan dia mendengar suara ledakan. Cahaya pedang yang cukup untuk meretakkan gunung dan memecahkan batu itu benar-benar dihancurkan olehnya dengan satu pukulan. Dan tanah tempat lelaki tua itu berdiri dihancurkan oleh pedang ki yang tersebar itu. Ketika pedang itu menghilang, sudah ada lubang besar dengan diameter lebih dari 10 kaki di tanah. Tetapi sosok lelaki tua itu masih ada. Alis pendeta Tao berkerut, tetapi pada akhirnya dia hanya bisa menghela nafas panjang. Leon tidak tahu bahwa manik-manik yang diambilnya itu bernama Tong Xuan Dan. Butuh 3 tahun bagi Xuan Dao, salah satu dari 4 Grandmaster hebat,
untuk memurnikan ramuan terbaik itu. Dan energi yang terkandung dalam setiap pil itu secara teoritis cukup bagi orang biasa untuk langsung menerobos ke alam bawaan ke-9. Tentu saja butuh waktu tertentu untuk mencernanya. Hanya orang aneh seperti Leon yang bisa mencerna semua energi pil ini dalam waktu puluhan jam. Bahkan pada akhirnya, Leon masih belum sepenuhnya mengisi dantiannya. Situasi ini pasti juga tidak pernah terbayangkan oleh Pak Tualong. Awalnya, berdasarkan perkiraannya, dia berpikir, setidaknya dia akan bisa membantu Leon mencapai alam bawaan ke-6. Seandainya dia tahu bahwa itu hanya untuk memungkinkan Leon untuk kembali ke kekuatan sebelumnya, dia pasti akan dengan kejam berusaha merebut 2 pil Tong Xuan lainnya dari Xuan Dao dan mengirimkannya kepada Leon. Di dunia ini, hanya Pak Tualong yang berani merampok harta karun milik Grandmaster Xuan Dao yang agung. Leon tidak tahu bahwa itu adalah harta karun yang direnggut Pak Tualong dari Grandmaster Agung. Kalau dia tahu, dia pasti tidak akan bergumam kalau Pak Tualong itu pelit, melainkan dia akan mengacungkan 2 jempolnya kepada lelaki tua itu dan kemudian membuat kalimat, "Ayolah, Pak Tua, ambil beberapa lagi." Ini adalah cara dia bergaul dengan lelaki tua itu. Hanya saja di masa lalu Leon tidak pernah menyangka kalau Pak Tualong itu akan begitu mengagumkan. Leon baru saja selesai berganti pakaian ketika ponselnya berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari Su Sanyin. Leon menerima panggilan telepon itu dan bertanya, "Ada apa?" Di ujung telepon yang lain, Su Sanyin menjawab, "Tuan muda, kau di mana? Aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu." Leon bertanya dengan sedikit linglung, "Menjemputku? Menjemputku untuk apa?" Su Sanyin berkata, "Hari ini adalah pemakaman ayahku. Bukankah kau memintaku untuk memberitahumu?" Leon tertegun, lalu dengan cepat dia melihat kalender dan menemukan bahwa 3 hari sudah berlalu. Berarti dia sudah berada di sini selama itu. Leon pun segera berkata, "Aku berada di Country Garden. Kau tidak perlu mengirim seseorang ke sini. Aku akan pergi dan menemuimu segera." Mendengar bahwa Leon akan datang sendiri, Su Sanyin menghela nafas lega dan berkata, "Baiklah." Setelah menutup telepon, Leon tidak mengendarai BMW X6 milik Yan Rou, tetapi dia naik taksi ke kompleks keluarga Su. Tempat Su Minghe dimakamkan adalah pemakaman Nansan di tenggara kota Nanhe. Menurut adat istiadat di sini, keluarga Su akan memberikan penghormatan di kompleks keluarga Su dan kemudian dikirim ke pemakaman Nansan untuk dimakamkan. Ketika Leon tiba, keluarga Su sudah selesai memberikan penghormatan dan sedang bersiap untuk keluar. Sekilas, Leon melihat Su Sankyu berjalan keluar dari gerbang sambil memegang potret Su Minghe. Ketika Su Sankyu melihat Leon, dia jelas tercengang. Seolah-olah dia tidak menyangka bahwa orang yang telah merusak rencananya ini akan datang ke pemakaman ayahnya. Dia tidak mau repot-repot menyapa Leon dan langsung pergi ke mobil jenazah pertama di pintu gerbang. Seorang tabib dengan keterampilan medis yang sangat baik datang ke sini pada saat ini. Tapi menurutnya, kedatangan Leon ini tidak lebih hanya untuk menjilat keluarga Su. Ketika dia berpikir bahwa objek bantuan dari Leon adalah adik laki-lakinya, tatapan matanya menjadi dingin. Dia pun bergumam di dalam hatinya, "Tidak akan lama lagi sebelum kau menemukan bahwa orang yang sedang kau jilat itu akan kehilangan segalanya. Aku sangat ingin melihat bagaimana ekspresimu pada saat itu." Dan ketika dia memikirkan Yan Rou yang sebelumnya ada di samping Leon, mata Su Sankyu bersinar dengan cahaya dingin. Ketika nantinya dia duduk di singgasana kepala keluarga, orang pertama yang akan merasakan pembalasan dendamnya adalah Leon.
Adapun mengenai Yanrou, dia akan dengan kejam menyiksanya di depan Leon. Dia ingin memberitahu kepada Leon bahwa di dunia ini ada beberapa hal yang tidak bisa dicampuri oleh seorang tabib kecil seperti Leon. Di belakang Su San-kyu adalah adik laki-lakinya, yaitu Su San-su, dan tangannya memegang abu Su Ming-he. Ketika Su San-hu melihat Leon, dia juga tertegun. Tetapi kemudian dia mencibir pada Leon dan berjalan mengikuti kakak tertuanya ke mobil pertama. Di barisan paling belakang adalah Su Sanyin. Di tangannya dia memegang abu ibunya yang meninggal secara tragis di rumah bersama dengan Su Ming-he. Kali ini mereka akan dimakamkan bersama. Melihat Leon akhirnya tiba, Su Sanyin menghela nafas lega dan berkata, "Tuan muda, kau bisa duduk di mobil yang sama denganku." Leon mengangguk, "Baiklah." Dan kemudian dia mengikuti Su Sanyin ke mobil kedua. Namun Leon tidak menyadari bahwa di belakang Su Sanyin ada juga seorang wanita seksi dengan mantel kulit hitam dan celana kulit. Wanita itu adalah putri satu-satunya Su Ming-he yang bernama Su Jiarong. Sambil menatap dalam-dalam punggung Leon dan Su Sanyin, Su Jialong mengikuti kakak laki-lakinya yang duduk di kursi penumpang mobil pertama. Begitu dia menutupi pintu mobil, Su Jialong berbalik dan berkata kepada kakak laki-laki tertua yang duduk di kursi belakang, "Kakak, adik laki-laki tampaknya sangat mementingkan anak itu." Su San-kyu mencibir, "Itu hanya untuk dilihat orang luar. Bagaimanapun, anak itu pernah menyelamatkan ayah." Su San-hu dan yang ada di samping menunduk kepalanya. Ulang. Su San-hu yang ada di samping menundukkan kepalanya. Hanya 3 bersaudara itu yang tahu tentang pembunuhan yang dilakukan Su San-kyu terhadap ayah mereka pada hari itu. Tetapi saudara perempuan mereka ini tidak mengetahuinya. Dia juga tidak berani memberitahu saudara perempuannya tentang hal itu. Su Jialong memandang kakak tertuanya dengan prihatin. Sepertinya adik laki-laki itu sekarang semakin bisa mengambil hati orang. Kakak, aku khawatir kompetisi ini." Su San-kyu memotong perkataan Su Jialong dan berkata dengan percaya diri, "Jangan khawatir. Tidak peduli master macam apa yang dia rekrut di sekitarnya. Yang pasti kali ini dia tidak akan bisa menang." Dia sudah mencapai kesepakatan dengan Tang Jiu, dan dari sana seorang master top telah dikirim untuk membantunya. Dengan kehadiran master itu di sini, akan sulit baginya untuk kalah. Dan pertempuran hidup dan mati ini hanyalah langkah pertama dalam memimpin kebangkitan keluarga Su. Melihat kakak tertuanya begitu percaya diri, Su Jialong dan Su San-hu menenangkan hati mereka pada saat yang sama. Mereka bertiga adalah saudara kandung. Jadi tentu saja mereka berharap kakak laki-laki tertua mereka akan duduk di posisi kepala keluarga Su. Ketika rombongan sudah masuk ke dalam mobil, konvoi pemakaman pun perlahan mulai melaju ke arah Nansan. Leon dan Su Sanyin duduk di kursi belakang. Karena Leon mengetahui bahwa pengemudi mobil ini juga merupakan orang Su Sanyin, dia pun berkata dengan terus terang, "Apakah kau tahu siapa yang akan dikirim kakak tertuamu untuk bertarung?" Su Sanyin mengerutkan keningnya. Kali ini, dia hanya ditemani oleh 1 orang bawahan, dan nama orang itu adalah Zhang Yingtian. Dia adalah orang yang kuat. Selama kakak laki-laki tertuaku itu tidak bodoh, dia pasti akan mengirim orang itu untuk bertarung. Sebenarnya ini juga yang paling dia khawatirkan saat ini. Sejauh ini dia tidak tahu apa kartu hall kakak tertuanya. Leon berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak apa-apa, kita akan segera mengetahui master seperti apa yang akan dikirim oleh kakak tertuamu itu." Melihat tatapan percaya diri Leon, Su Sanyin juga menjadi lebih rileks. Setengah jam kemudian, konvoi pun tiba di pemakaman Nansan. Sesuai dengan adat istiadat setempat, rombongan mengikuti Su San-kyu yang memegang potret Su Ming-he ke pemakaman Nansan.
Di sana para petinggi pavilion Lansi telah lama menunggu. Tuan pavilion Lansi yaitu Lan Suetian juga ada di sana. 3 tetua lainnya yaitu Mo Tiangjun, Feng Wuji, dan Yang Yunfan juga ada di sana. 2 pelindung yaitu Ling Da dan Wei Poshan juga ada di sana, sehingga bisa dikatakan bahwa hampir semua petinggi dari seluruh pavilion Lansi telah tiba. Kalau seseorang melakukan penyergapan di sini dan membunuh para petinggi pavilion Lansi, maka akibatnya seluruh pavilion Lansi akan menghilang. Hanya saja dalam radius beberapa mil jauhnya, tempat ini sudah disterilkan oleh orang-orang dari pavilion Lansi. Kecuali orang-orang dari pavilion Lansi, tidak ada orang luar yang boleh ada di sini. Tapi tentu saja ada pengecualian, dan Leon adalah pengecualiannya. Dan ada pengecualian lain yang entah sejak kapan sudah berdiri di belakang Su San Qiu. Itu adalah seorang pria yang mengenakan kemeja panjang hijau. Penampilannya terlihat biasa, tetapi sangat tenang. Tatapannya tidak tertuju pada Su San Yin. Dan orang itu juga tidak melihat orang-orang di sekitar Su San Yin. Tetapi dari waktu ke waktu, dia selalu melihat ke arah langit bersalju biru yang dikelilingi oleh bintang-bintang. Bab 790. Nama pria itu adalah King Kui, dan dia adalah salah satu murid Ku Donglai. Dia juga secara pribadi berpartisipasi dalam pembunuhan Su Minghe, dan bahkan dialah yang memotong kepala Su Minghe dengan pedang. Ketika memikirkan saat-saat Su Minghe sekarat di tangannya sendiri, dan putra tertua Su Minghe memintanya untuk berurusan dengan adik laki-lakinya, senyum mencibir muncul di sudut mulut King Kui. Menurutnya, Su San Qiu ini benar-benar memiliki ambisi gila. Tapi ada urusan, apa urusannya hal itu dengan dirinya? Yang harus dia lakukan adalah membantu Su San Qiu mengalahkan master yang dikirim oleh adik laki-lakinya dan membantunya duduk dengan kokoh di posisi kepala keluarga Su. Tentu saja ini adalah tugasnya di permukaan, karena diam-diam Tang Jiu juga mengatakan kepadanya bahwa jika dia mendapatkan kesempatan untuk membunuh Lan Suetian, dia tidak boleh melewatkannya. Mereka membantu Su San Qiu agar bisa duduk dengan kokoh di posisi kepala keluarga Su sambil mereka menanam paku besar di pavilion Lansi dan mencari kesempatan untuk berurusan dengan pavilion Lansi. Namun jika mereka memiliki kesempatan untuk membunuh Lan Suetian, itu jauh lebih penting daripada menanam paku besar di pavilion Lansi. Hanya saja ketika King Kui melihat posisi Lan Suetian, dia sedikit tidak berdaya. 2 orang master besar pavilion Lansi, yaitu Ling Da dan Wei Poshan, berdiri di kedua sisi Lan Suetian, sehingga tidak mudah baginya untuk mendekati Lan Suetian. Sepertinya dia memang harus menunggu, dan kalau dia benar-benar tidak bisa melakukannya, dia hanya bisa menyerah. Adapun mengenai apakah pihak lain akan mengetahui identitasnya, King Kui tidak pernah merasa khawatir. Sebagai kekuatan tempur teratas dari aliansi herbal Cina, keberadaannya selalu sangat rahasia, dan di seluruh aliansi herbal Cina, hanya pemimpin aliansi yaitu Tang Jiu dan penasehat militer Tang Qicai yang tahu identitasnya. Yang lainnya bahkan belum pernah melihatnya. Jadi tidak perlu khawatir kalau ada orang-orang di pavilion Lansi yang tahu tentangnya. King Kui mengikuti sisi Su San Qiu dengan sangat tenang. Dia bertindak sebagai penjaga yang akan menjaga Su San Qiu. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa ketika dia mengawasi Lan Suetian, ternyata Lan Suetian juga diam-diam mengawasinya dan bahkan bisa menebak motif tersembunyi dari King Kui. Ketika Lan Suetian berpikir bahwa King Kui benar-benar ingin membunuhnya, pada kesempatan seperti ini, sudut mulut Lan Suetian mencibir di dalam hatinya. Dasar bodoh,
Kalau bukan karena situasi keseluruhan pada saat ini, aku sudah akan membuat jiwamu terbang keluar dari langit sekarang juga." Masing-masing mereka memiliki pemikirannya sendiri. Tidak ada yang peduli dengan Leon yang mengikuti sisi Su Sanyin. Jangankan Leon, bahkan kalaupun itu adalah Su Sanyin, tidak banyak orang yang melihatnya. Semua orang mengerti pertarungan hidup dan mati itu seperti apa. Itu hanya kesempatan bagi Su Sankyu untuk mewarisi keluarga Su secara terbuka. Kelebihan Su Sanyin hanyalah dia lebih dicintai oleh Su Minghe. Pondasi seperti itu terlalu dangkal. Jadi menurut mereka, bagaimana mungkin Su Sanyin bisa merekrut master sejati dalam waktu sesingkat ini? Ditandai dengan doa pendeta, maka upacara pemakaman pun secara resmi dimulai. Prosesnya berjalan dengan sangat tertutup, dan lebih dari 2 jam kemudian, upacara pemakaman pun selesai dilakukan. Setelah Lan Suetian, penguasa pavilion Lansi secara pribadi menaruh sebatang dupa untuk Su Minghe. Semua orang tahu bahwa acara utama hari ini akan segera tiba. Lan Suetian berdiri di depan batu nisan Tuan Su Minghe, lalu dia berbalik dan berteriak kepada Su Sankyu dan Su Sanyin di kerumunan. "Su Sankyu, Su Sanyin!" Keduanya menanggapi pada saat yang sama. Mereka berjalan keluar dari kerumunan dan memberi hormat kepada Lan Suetian. Lan Suetian meneruskan berbicara. "Ayahmu telah memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya untuk pavilion Lansi. Tapi sayangnya dia dibunuh oleh pengkhianat. Jadi ini bukan hanya kehilangan keluarga Su, tetapi juga kehilangan pavilion Lansi. Aku, Lan Suetian, bersumpah di sini. Bahkan kalaupun aku harus menginjak sepatu besi, aku akan menemukan pembunuhnya dan membalaskan dendam Tuan Su Minghe." Semua orang yang hadir merasa bersemangat. Mereka semua mengerti bahwa orang yang membunuh Tuan Su Minghe adalah anggota aliansi herbal Cina. Jadi kata-kata Lan Suetian barusan juga setara dengan menyatakan perang terhadap aliansi herbal Cina. Su Sankyu dan Su Minghe membungkuk kepada Lan Suetian pada saat yang sama dan berkata, "Ini bukan Su Minghe. Seharusnya ini Su Sankyu dan Su Sanyin." Oke, ulang. Su Sankyu dan Su Sanyin membungkuk kepada Lan Suetian pada saat yang sama dan berkata, "Terima kasih, Master Pavilion." Tidak peduli apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka, setidaknya pada saat ini wajah mereka penuh dengan rasa terima kasih. Hanya King Kui di kerumunan yang mencibir. Orang yang membunuh Su Minghe adalah dirinya sendiri. Kalau Lan Suetian ingin membalas dendam, seharusnya Lan Suetian mendatanginya. Lan Suetian melanjutkan berbicara kepada keduanya. "Tapi sebuah negara tidak bisa tanpa raja, walaupun hanya selama sehari. Sebuah keluarga juga tidak bisa tanpa pemiliknya, walaupun hanya selama sehari. Sebelum membalas dendam, ada beberapa hal yang harus kita sepakati lebih dulu. Untuk urusan keluarga Su, kami sebagai orang luar tidak boleh ikut campur. Tetapi untuk menduduki kursi kepala keluarga ini, aku juga tidak ingin melihat kalian sebagai saudara saling membunuh. Jadi aku membuat pengecualian untuk mengatur pertarungan hidup dan mati ini. Di depan makam Tuan Su Minghe, aku mengumumkan bahwa pemenang dari pertarungan hidup dan mati akan menjadi kepala keluarga Su. Dan yang kalah tidak boleh membuat lebih banyak masalah. Kalau ada yang berani tidak patuh, dia akan menjadi musuh pavilion Lansi. Apakah kalian mengerti?" Su Sankyu dan Su Sanyin menjawab secara serempak, "Kami mengerti." Lan Suetian berkata lagi dengan sungguh-sungguh, "Aku senang kalau kalian mengerti. Pada akhirnya aku juga harus mengatakan satu hal lagi. Tidak peduli siapa yang menang dan siapa yang kalah, kalian adalah saudara. Aku tidak ingin pihak yang menang melakukan sesuatu yang tidak biasa kepada pihak yang kalah. Kalian mengerti?" Su Sankyu,
adalah yang pertama berbicara. Master Pavilion, yakinlah, tidak peduli apakah aku menang atau kalah, San Yin akan selalu menjadi saudaraku. Aku tidak akan pernah melakukan apapun yang menyakiti saudaraku. Su San Yin yang ada di samping mencibir di dalam hatinya. Kau bahkan berani membunuh ayahku sendiri. Kau membunuh ayahmu sendiri. Apalah artinya kalau hanya menyakitiku? Meskipun Su San Yin menghina saudaranya di dalam hatinya, namun dia tetap harus mengatakan sesuatu yang mirip dengan pernyataan Su San Qiu. Lan Suetian melirik Su San Qiu dan mendengus dingin. Baiklah, kalau begitu mari kita kirim satu orang untuk bertarung. Siapapun yang bertahan sampai akhir akan menjadi pemenangnya. Su San Qiu mengangguk, lalu dia berjalan lurus ke kiri dan berbisik kepada King Kui yang sejak tadi telah mengamati. Tuan, sepertinya kau harus bekerja keras. King Kui tersenyum. Tentu saja aku akan melakukannya. Kemudian dia melangkah keluar dari kerumunan dan menuju ke tempat terbuka di depan batu nisan. Su San Yin juga datang ke sisi Leon dan melengkungkan tangannya ke arah Leon sambil berkata, Tuan muda, silakan. Leon juga tersenyum dan melangkah keluar. Semua orang saling memandang. Tidak ada yang mengira kalau master yang diundang oleh Su San Yin ternyata adalah seorang anak laki-laki dengan kulit halus. Menurut penglihatan mereka, Leon ini sama sekali tidak memiliki kekuatan. Bagaimana Su San Yin bisa memajukan orang seperti itu? Mungkinkah dia adalah master alam bawaan? Tapi kenapa mereka tidak bisa merasakan sedikit pun aura ki sejati mengalir di tubuh anak muda ini? Su San Qiu dan Su San Hu juga tercengang saat melihat Leon. Bukankah anak itu adalah seorang tabib? Kenapa seorang tabib maju untuk bertarung menggantikan Su San Yin? Mungkinkah dia adalah master misterius yang bersembunyi di belakang Su San Yin? Mata King Kui juga berkontraksi untuk sementara waktu. Ketika mereka membunuh Su Minghe pada hari itu, mereka tidak bertemu dengan master sejati. Jadi pada saat itu mereka bertiga menyimpulkan bahwa orang yang membunuh keluarga Gongsun tidak berada di sisi Su Minghe, dan kemudian kemungkinan dia tinggal di sisi Su San Yin. Tapi sulit untuk membayangkan kalau anak muda ini adalah pembunuh sebenarnya yang membunuh keluarga Gongsun. Begitu King Kui memikirkan hal ini, matanya meledak dengan niat membunuh yang dingin. Gongsun Yunjin adalah murid yang paling dicintai oleh gurunya. Hari ini, dia ingin membalas kebencian dari adik laki-laki juniornya itu. Alis Lan Suetian juga berkerut, dan dia melirik ke arah Su San Qiu. Dia ingin bertanya, apakah orang ini adalah master misterius di belakang Su San Yin? Tetapi pada saat ini semua perhatian Su San Qiu tertuju pada Leon, dan dia sama sekali tidak memperhatikan tatapan Lan Suetian. Leon melangkah maju dan melengkungkan tangannya ke arah King Kui sambil berkata, Namaku Yehe. Tolong berikan bimbingan kepadaku. Yehe? Semua orang bingung. Mereka belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Bab 791. King Kui sama sekali tidak berniat untuk memperkenalkan dirinya, dia hanya mendengus dingin. Wah, tahukah kau apa itu pertarungan hidup dan mati? Leon tersenyum dan mengangguk. Aku tahu, itu berarti hanya ada satu orang yang bisa bertahan hidup dan menjadi pemenangnya. King Kui mencibir, lalu kenapa kau berani keluar kalau hanya untuk dikirim ke kematian? Meskipun terlihat percaya diri, tetapi pada dasarnya King Kui yakin di dalam hatinya bahwa orang di depannya ini kemungkinan besar adalah master yang membunuh adik laki-laki juniornya. Kalau tidak mungkin orang ini bisa bersikap begitu tenang. Leon tersenyum dan berkata, kata dikirim ke kematian itu adalah kata yang bagus
untuk digunakan, dan itu cocok untukmu." Semua orang saling memandang. Anak ini sangat gila. Di mana Su Sanyin menemukan anak ini? Wajah King Kui langsung penuh dengan amarah, tetapi hatinya diam-diam waspada. Dia yakin kalau Leon sama sekali tidak mungkin bersikap sombong seperti ini kalau Leon tidak memiliki modal untuk bersikap sombong. Dengan sikap waspada di dalam hatinya, tapi di permukaan terlihat marah, King Kui dengan ganas melangkah keluar sambil berkata, "Bagus, aku ingin melihat bagaimana kau bisa membunuhku." Seketika aura yang agung naik ke atas langit. Ketika merasakan aura yang melonjak itu, wajah banyak orang yang hadir langsung berubah. Alam bawaan? Su Sankyu benar-benar menemukan master dari alam bawaan. Yang lebih menakutkan lagi adalah aura itu masih terus melonjak ke alam bawaan kedua dan berlanjut ke alam bawaan ketiga. Ketika aura King Kui menembus alam bawaan keempat, banyak orang sudah menunjukkan ekspresi terkejut. Bahkan ketika Su Minghe masih hidup, tidak akan mungkin bagi keluarga Su untuk menemukan master dari alam bawaan keempat. Bagaimana mungkin Su Sanyin bisa menemukan petarung yang begitu bagus? Mo Tianjun, Feng Wuji, dan Yang Yunfan, tiga tetua pavilion Lansi saling melirik. Mereka semua melihat kegelisahan di mata satu sama lain. Mereka semua memiliki kartu as mereka sendiri, tetapi master terkuat di antara mereka hanya melangkah ke alam bawaan ketiga. Namun saat ini Su Sankyu mengundang master dari alam bawaan keempat. Begitu Su Sankyu menjadi kepala keluarga Su, status keluarga Su pasti akan naik dan mengalahkan tiga keluarga besar mereka. Tentu saja ini bukan hal yang baik bagi mereka. Tak satu pun dari mereka yang memperhatikan bahwa Lan Suetian yang seharusnya waspada tentang ini malah menunjukkan senyum ceria. Menurutnya, Tang Qicai benar-benar memiliki modal sehingga bisa mengirim master dari alam bawaan keempat atau di puncak alam bawaan keempat untuk membantu Su Sankyu. Di seluruh aliansi herbal Cina, jumlah master seperti itu tidak akan lebih dari 10 orang, bukan? Kalau master milik Tang Qicai ini bisa direbutnya untuk berada di sisinya, itu pasti akan menjadi kerugian besar bagi aliansi herbal Cina. Tetapi demi rencana yang sudah dia buat dengan Su Sankyu, dan untuk menciptakan kesempatan untuk berhadapan langsung dengan aliansi herbal Cina, dia harus menahan godaan ini. Pada saat ini, dia tidak lagi tertarik untuk terus menonton. Menghadapi seorang master yang berada di puncak alam bawaan keempat, bahkan kalaupun master yang diundang oleh Su Sanyin itu memiliki beberapa kemampuan, tetap saja dia tidak akan pernah bisa menjadi lawan dari master alam bawaan keempat. Master yang diundang Su Sanyin masih terlalu muda. Bahkan meskipun dia berbakat, tetap saja tidak akan mungkin baginya untuk mencapai alam bawaan keempat pada usia seperti itu. Menurutnya mungkin Leon mampu membunuh Gong Sun Yunjin dengan cara yang lain. Bukankah Su Sankyu mengatakan kalau dia adalah seorang tabib? Mungkin dia menggunakan racun atau sesuatu yang mirip seperti itu. Tetapi di tempat umum seperti ini, dia tidak mungkin bisa untuk meracuni master dari alam bawaan keempat. Racun-racun itu sama sekali tidak akan bisa masuk ke tubuh master alam bawaan keempat. Kompetisi ini telah kehilangan maknanya. Pada akhirnya pasti Su Sankyu yang menang. Yang lain tidak berpikir sedetail Lan Suetian, tetapi mereka juga sampai pada kesimpulan yang sama. Bahkan ekspresi wajah Su Sanyin pun berubah. Mengirimkan master alam bawaan keempat untuk melawannya. Aliansi herbal Cina benar-benar menginvestasikan begitu banyak uang untuk memenangkan hati kakak tertuanya itu. Seandainya saja nanti Leon dikalahkan,
haruskah dia mengungkapkan perbuatan jahat kakak tertuanya? Tapi, akankah ada yang percaya kalau dia yang mengatakannya? Di bawah tatapan mata semua orang yang ketakutan, sosok King Kui sudah datang ke sisi Leon dan langsung memukul kepala Leon dengan tinju lurusnya. Di tinjunya ada kondensasi kuat dari ki sejati. Dia ingin melihat apakah benar Leonlah yang membunuh Gongsun Yunjin. Terdengar suara bertabrakan yang keras. Tanpa menghindar atau mundur, pukulan Leon dan King Kui saling bertabrakan. Kekuatan tinju yang keras kembali menyerang Leon secara bertubi-tubi dan langsung menghancurkan sosok Leon. Lengan kanan Leon gemetar seolah-olah dia mati rasa oleh kekuatan tinju barusan. King Kui tersenyum. Anak ini ternyata hanya seorang master pelatihan horizontal yang telah mengembangkan keterampilan eksternalnya secara ekstrim. Bahkan meskipun dia tidak menggunakan semua kekuatannya, tetapi Leon tetap cukup luar biasa karena bisa menahan pukulannya dengan kekuatan tubuh fisiknya. Dengan tubuh yang begitu kuat, jika dikombinasikan dengan beberapa metode yang tercela, akan sangat mungkin untuk membunuh adik laki-lakinya. Meskipun Gongsun Yunjin sangat berbakat, namun pengalaman pertarungan tidak sebaik kakak laki-laki dan perempuannya. Setelah menentukan batas kekuatan Leon, King Kui pun bergegas keluar lagi dan sekali lagi melayangkan tinjunya ke arah Leon. Seolah tidak berani melawan, tubuh Leon melangkah mundur untuk menghindari pukulan ini. Seringai licik kembali muncul di sudut mulut King Kui, dan dia langsung menampar kepala Leon dengan backhand-nya. Leon terkejut, dan dengan cepat dia mengangkat tangannya untuk memblokir telapak tangan King Kui. Tetapi tinju kiri King Kui meledak saat ini dan mengenai jantung Leon. Leon terus saja mundur ke belakang, sambil tetap mengangkat tangannya untuk melawan. Terdengar suara teredam lainnya dan Leon dikejutkan oleh tinju King Kui dan kembali bergerak mundur. Langkahnya juga berantakan. Tentu saja King Kui tidak akan melepaskan kesempatan seperti ini. Dia mengejar Leon dan tangannya dengan panik mengepalkan tinjunya, lalu dia membombardir Leon. Posisi tubuh Leon tidak stabil, dan dia tidak bisa mengelak. Jadi dia hanya bisa mengangkat tangannya dan mencoba untuk melawan dengan seluruh kekuatannya. Kecepatan pukulan kedua pria itu sangat cepat, dan di udara terus saja terdengar suara pukulan yang bertabrakan secara terus-menerus. Semua orang mengerti bahwa pada saat ini Leon hanya memiliki momentum untuk menangkis dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Padahal sampai sejauh ini, King Kui bahkan belum menggunakan semua kekuatannya. Penguasa alam bawaan keempat benar-benar sesuai dengan reputasinya. Memang tubuh Leon sudah dipoles secara ekstrim dan mampu mengolah tubuh yang begitu kuat pada usia seperti ini sudah cukup untuk mengejutkan dunia. Sangat disayangkan, Leon bertemu dengan keberadaan super dari alam bawaan keempat, yaitu karakter yang dikenal sebagai Grandmaster kecil. Kalau King Kui sampai kehilangan kesabaran dan ingin menggunakan jurus pembunuh, maka itu adalah waktu kematian Leon. Semua orang berpikir bahwa sebagai master alam bawaan pada umumnya, sepertinya Leon memang bukan lawan King Kui. Hati Su Sanyin tercekat melihat semua ini. Ketika dia melihat penampilan percaya diri Leon sebelumnya, dia berpikir kalau Leon juga seorang master super dari alam bawaan keempat. Tetapi setelah bertarung begitu lama, dia bahkan tidak bisa merasakan sedikit pun aliran ki sejati di tubuh Leon. Jelas kalau Leon hanya master keterampilan eksternal. Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisiknya, bagaimana dia bisa berurusan dengan master dari puncak alam bawaan keempat. Sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Su Sanyin menghela nafas di dalam hatinya. Tidak ada yang memperhatikan bahwa meskipun Leon tampaknya akan kalah,
namun dia bahkan tidak terengah-engah dari awal sampai akhir. Bahkan tatapan matanya setenang biasanya. Matanya setenang biasanya. Hanya wajahnya yang menunjukkan ekspresi kesakitan. Bab 792. Setelah meminum pil Tong Xuan itu, kultivasi Leon telah pulih menjadi 70-80% dari masa kejayaannya. Dengan kultivasinya saat ini, begitu dia melakukan serangan habis-habisan, tidak akan sulit baginya untuk membunuh seseorang di puncak alam bawaan keempat. Tetapi ada banyak master dari Pavilion Lansi di sini, termasuk Lan Suetian, pemilik Pavilion Lansi. Berdasarkan perkiraannya tentang Pavilion Lansi, Lan Suetian pasti memiliki master alam bawaan kelima atau bahkan alam bawaan keenam alam di sisinya. Selama dia bisa mengontrol kekuatannya di tingkat alam bawaan keempat, kemungkinan besar dia tidak akan menarik perhatian Lan Suetian, dan itu akan bagus untuk Su Sanyin. Tetapi kalau dia membunuh lawan terlalu mudah, maka itu justru akan membuat pihak lain ketakutan. Pada saat itu, hal itu hanya akan membawa lebih banyak masalah bagi dirinya sendiri dan Su Sanyin. Tidak ada pemimpin yang akan membiarkan bawahannya memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada dirinya sendiri. Dia khawatir ketika saatnya tiba, tanpa perlu menunggu orang-orang dari aliansi herbal Cina yang bergerak, justru Lan Suetianlah yang akan melakukan semua yang dia bisa untuk menyingkirkan dirinya atau Su Sanyin. Jelas, itu bukan sesuatu yang ingin dilihatnya. Yang harus dia lakukan sekarang adalah memenangkan kompetisi ini dengan cara yang menyedihkan dan membuat Lan Suetian berpikir bahwa dia hanyalah master keterampilan eksternal dengan tubuh yang kuat. Di mata para master alam bawaan yang kuat itu, tidak peduli seberapa kuat seorang master eksternal itu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Oleh karena itu, Leon sangat berhati-hati untuk mengontrol ki sejati di tubuhnya. Dia berusaha tidak membiarkan sedikit pun ki sejatinya bocor. Bahkan kekuatan pukulannya sengaja diturunkannya, hanya untuk memberikan kesan yang salah pada lawannya. Tidak ada yang tahu pikiran Leon termasuk King Kui yang merasa bahwa ini pasti sudah menjadi batas tertinggi dari Leon. Dia sudah mengerahkan 80% dari kekuatannya, tetapi dia masih belum merasakan ki yang sebenarnya di tubuh Leon. Jadi dia benar-benar yakin kalau pihak lain belum mengembangkan ki sejatinya. Ketika berpikir bahwa adik laki-lakinya kemungkinan besar mati di tangan tuan eksternal seperti itu, King Kui menghela nafas. Ini terasa agak tidak adil. Kalau itu adalah dia, bahkan meskipun dia hanya memiliki kultivasi di alam bawaan ketiga, ada terlalu banyak metode yang bisa dilakukannya untuk membunuh Leon. Kecepatan pukulan King Kui tiba-tiba menjadi berlipat ganda, dan dia meninju dada Leon sebelum Leon sempat bereaksi. Sebenarnya kekuatan pukulan itu tidak cukup untuk melukai Leon, tetapi untuk mengelabui musuhnya, Leon melangkah mundur dan menggigit lidahnya pada saat yang sama, sehingga darah menyembur dari mulutnya. Hati Su Sanyin segera tenggelam sampai ke dasar. Benarkah tuan muda yang diundangnya ini terluka? Apakah dia benar-benar akan kalah? Su Sankyu menunjukkan senyum tipis di sudut mulutnya dan melirik Lan Suetian. Keduanya melihat senyum di mata satu sama lain. Lelucon ini harus berakhir. Semua orang terdiam, dan semua orang bisa melihat bahwa anak yang diundang oleh Su Sanyin telah mencapai akhir dari kekuatannya. Melihat Leon bergerak mundur lagi dan lagi, King Kui mencibir. Kau cukup membanggakan karena mampu mengolah tubuh fisikmu ke titik seperti ini. Tetapi sayangnya, kau tidak akan pernah mengerti betapa kuatnya seorang master alam bawaan. King Kui tidak lagi mengejar Leon. Dia hanya menebas udara dengan satu tangannya dan kemudian diikuti dengan pukulan tinju yang keras. Tinju yang menusuk seperti meteor itu
menghantam dengan kecepatan penuh ke arah Leon yang sedang bergerak mundur. Itu adalah pukulan dari penguasa alam bawaan keempat. Tidak peduli seberapa kuat tubuh Leon, kalau dia terkena tinju ini, otot dan tulangnya pasti akan patah. Banyak orang yang sudah menggelengkan kepala mereka secara perlahan, permainan akan segera berakhir. Tetapi tepat ketika mereka berpikir bahwa Leon akan dipukul keras oleh tinju ini, mereka melihat tubuh Leon jatuh tepat ke belakang, seolah-olah dia terjatuh karena kakinya goyah. Namun kejatuhannya kali ini memungkinkannya untuk menghindari tinju yang kuat itu. Dan tinju itu pun menghantam pohon besar di belakang Leon. Seketika pohon besar yang ada di belakang Leon langsung hancur. Tetapi tubuh Leon tidak terluka sedikit pun. Semua orang terkesima dan berpikir, anak ini keberuntungannya agak terlalu bagus, bukan? King Kui juga mengerutkan keningnya, seolah-olah dia tidak menyangka kalau Leon akan berhasil menghindari pukulannya. Namun dia tidak khawatir. Dia langsung mengangkat tangan kirinya dan dia menampar Leon dengan telapak tangannya di udara. Jejak telapak tangan muncul di atas kepala Leon, sementara Leon masih tergeletak di tanah. Kali ini sepertinya dia tidak akan bisa mengelak sama sekali. Namun pada saat kritis ini, Leon mengerahkan batas tubuh fisiknya secara ekstrim dan tubuhnya berguling beberapa kali berturut-turut sehingga dia sekali lagi bisa menghindari tamparan dari telapak tangan yang kuat itu. Terdengar ledakan yang keras. Jejak telapak tangan Ki sejati yang kental menampar tanah dengan keras dan langsung menghancurkan lubang tanah yang besar. Debu yang tak terhitung jumlahnya bertebaran di sekitar tempat kejadian. Beberapa master dengan kekuatan yang besar bergumam sambil berbisik pelan, anak ini hidupnya benar-benar cukup sulit. Hei, dia bisa melatih kekuatan fisiknya sampai di level itu. Jadi tidak mengherankan kalau reaksinya seperti itu. Tapi apa gunanya semua itu? Toh lawannya sama sekali belum menggunakan semua kekuatannya. Cepat atau lambat, dia pasti akan mati. Benar sekali. Dan King Kui yang tidak menampar Leon sampai mati dengan jurus telapak tangannya benar-benar memiliki ekspresi marah di wajahnya. Lawannya hanyalah seorang anak kecil dengan tubuh fisik yang kuat. Tetapi lawannya tetap tidak mati meskipun dia sudah memukulnya seperti tadi. Ini hanyalah penghinaan terhadap dirinya sendiri. King Kui langsung mengambil langkah dan tubuhnya bergegas keluar seperti elang terbang. Dia melompat ke udara dan menabrak Leon yang masih belum mempunyai waktu untuk bangun. Pada saat seperti itu, Leon menamparkan telapak tangannya ke tanah dan dengan bantuan kekuatan telapak tangan itu, tubuhnya berguling ke samping dan sekali lagi dia bisa menghindari kekuatan penuh King Kui tanpa bahaya. Dengan suara teredam, debu di tanah menyembur ke udara. Kali ini Leon tidak harus menghindar, tetapi dia memanfaatkan momen ketika King Kui menginjak tanah. Dia meraih pergelangan kaki King Kui dan mencengkramnya dengan kuat. King Kui ketakutan. Reaksi orang ini terlalu cepat, bukan? Dia hendak melepaskan diri dari belenggu Leon, tetapi Leon tiba-tiba menggunakan ledakan kekuatannya dan langsung menjatuhkan King Kui. Melihat sosok King Kui yang terjatuh itu, banyak orang saling memandang. Penguasa alam bawaan keempat yang bermartabat dijatuhkan oleh master eksternal yang belum mengembangkan kekuatan internalnya. Ini terlalu berlebihan, bukan? Lan Suetian juga terkekeh. Anak ini, naluri bertarungnya sangat kuat dan pengalamannya juga sangat kaya. Kalau dia terus seperti ini, dia mungkin bisa mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari King Kui. Lan Suetian jelas tidak menyangka kalau pria bernama Yehe ini bisa memberi dirinya kejutan seperti itu. Tanpa menumbuhkan kekuatan internal, tetapi mampu memanfaatkan kesempatan untuk menahan master alam bawaan keempat. Bahkan kalaupun itu hanya sesaat,
itu sudah cukup untuk merasa sombong. Menurutnya, seandainya Leon memiliki senjata di tangannya, kemungkinan dia akan menyebabkan beberapa kerusakan pada King Kui. Namun Lan Suetian masih merasa bahwa hasilnya sudah bisa ditebak, dan itu hanya masalah waktu untuk melihat berapa lama anak ini bisa bertahan. Terdengar suara mendesing. Tubuh King Kui menyelesaikan salto di udara dan mendarat dengan kuat di tanah. Wajahnya menjadi benar-benar suram. Anak ini bahkan memiliki kesempatan untuk hampir melukai dirinya sendiri. Dia memutuskan untuk tidak lagi bertarung dengan jarak dekat dengan Leon. Karena kalau dia tidak berhati-hati, dia bisa terjerumus ke dalam keadaan yang tidak menguntungkan baginya. Memikirkan hal ini, King Kui sudah tidak peduli lagi apakah dia akan mengekspos kekuatan penuhnya atau tidak. Dengan satu tangannya, pedang panjang dengan kondensasi ki sejati dihasilkan dari udara tipis. Bab 793. Memadatkan aura ki menjadi pedang dan mengubah kekosongan menjadi kenyataan, itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh master alam bawaan keempat. Orang ini, akhirnya dia benar-benar akan menggunakan kekuatan penuhnya. Tidak ada yang mengira bahwa seorang pemuda yang tidak memiliki sedikit pun ki sejati di dalam tubuhnya akan mampu memaksa master alam bawaan keempat untuk mengeluarkan semua kekuatannya. Ini membuat banyak orang yang tidak bisa menumbuhkan kekuatan internal dalam tubuh mereka menjadi penuh dengan harapan. Bahkan kalaupun mereka tidak bisa mengembangkan kekuatan internal mereka, namun selama mereka bekerja keras dan memoles tubuh fisik mereka secara ekstrim, mereka masih bisa menjadi ancaman besar bagi master alam bawaan. Namun, harapan hanyalah harapan, dan orang-orang ini juga mengerti bahwa ketika master dari alam bawaan keempat ini mengerahkan semua kekuatannya, maka itu adalah saat kematian anak ini. Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisiknya, bagaimanapun juga, kekuatan tubuh fisik itu masih ada batasnya. King Kui mengangkat pedang panjang di tangannya dengan ekspresi acuh tak acuh sambil berkata, "Nak, ingatlah namaku adalah King Kui." Kemudian, pedang panjang ki sejati itu dengan cepat bersinar terang, lalu berubah menjadi pedang besar dan menebas ke arah Leon dengan kecepatan penuh. Niat pedang yang agung menyebar lebih banyak lagi dan mengunci Leon dengan mematikan. Ketika merasakan kekuatan mengerikan dari pedang itu, sebagian besar master pavilion Lansi yang hadir memiliki ekspresi wajah yang serius. Semua orang yakin bahwa di bawah pedang ini, bocah yang kuat secara fisik ini pasti akan mati. Dengan segera terdengar suara mendesing. Tetapi ketika semua orang berpikir bahwa Leon tidak akan bisa berbuat apa-apa, mereka melihat Leon menginjak tanah dengan keras, dan kekuatan besar itu membuatnya langsung melangkah keluar dari lubang yang dalam di tanah, dan kemudian tubuhnya terlontar seperti bola meriam dan bergegas langsung menuju ke arah King Kui. Beberapa orang kembali bergumam, "Apakah orang ini gila? Beraninya dia mengambil inisiatif untuk bergegas menemukan kematian." Benar, pedang ki itu sangat bercahaya. Kalau dia menyentuhnya, dia pasti akan mati. Anak itu sama sekali tidak berpikir untuk menghindar. Dia bahkan bergegas maju. Bukankah itu sama saja dengan menjemput kematian? Sudut mulut Lan Suetian yang berdiri di garis depan sudah menguraikan senyum tipis, dan dia bergumam, anak ini memiliki kemauan yang kuat. Niat pedang yang kuat itu bahkan tidak berdampak padanya. Dan dalam waktu sesingkat ini, dia telah mengambil kesempatan dari celah pedang itu. Ini adalah satu-satunya kesempatannya. Lingda dan Wei Potian yang berdiri di kedua sisi Lan Suetian
mendengar penilaian yang dibuat oleh Lan Suetian dan berseru pada saat yang sama. Apakah Master Pavilion bermaksud mengatakan bahwa dia bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan? Lan Suetian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak, tidak, bukan begitu maksudku. Memang ada kesempatan dan dia telah memanfaatkannya dengan baik. Tetapi kalau dia ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh King Kui, itu tidak akan cukup. Kalau penguasa alam bawaan keempat benar-benar mudah untuk dibunuh, maka itu bukanlah master alam bawaan keempat. Pada saat ini sosok Leon seperti yang sudah diprediksi oleh Lan Suetian, memanfaatkan momen sebelum pedang itu menebas dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia melewati selubung pedang dan mendatangi King Kui. Sebuah pukulan keras menghantam jantung King Kui. Mata King Kui berkontraksi untuk sementara waktu, seolah-olah dia tidak menyangka kalau Leon sama sekali tidak terpengaruh oleh niat pedangnya. Dia juga tidak menyangka kalau Leon akan memilih cara seperti itu dan bergegas mendatanginya secara langsung. Orang lain bahkan, kalaupun mereka seniman bela diri dari alam yang sama, dan bahkan kalaupun mereka bisa menahan invasi niat pedang, tetap saja mereka pasti akan memilih untuk mundur dan menghindari pertarungan untuk saat ini. Siapa sangka ternyata Leon ini sangat tidak takut mati. Dia sekali lagi mendapatkan penegasan bahwa memang benar anak inilah yang membunuh adik laki-lakinya. Dengan kultivasi adik laki-laki juniornya, secara alami kekuatan adik laki-laki juniornya itu jauh lebih tinggi daripada anak ini. Tetapi kekejaman anak ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh adik laki-lakinya. Untungnya, dia tidak seperti adik laki-laki juniornya. Dan pengalaman bertarungnya juga 100 kali lipat lebih banyak daripada Gongsun Yunjin. Jadi meskipun tindakan Leon melebihi prediksinya sendiri, namun pada saat kritis ini, dia masih bisa membuat reaksi yang paling tepat. Pedang Qi di tangannya menghilang seketika, dan tangan kirinya sudah melintasi dadanya untuk meraih tinju Leon. Terdengar suara yang keras, dan tinju berat Leon pun menghantam telapak tangan King Kui. Kekuatan pukulan itu cukup untuk menghancurkan tulang lengan orang biasa di tempat. Tetapi untuk master seperti King Kui, itu bukan apa-apa. Paling-paling, itu hanya akan menghancurkan ki sejati yang ada di telapak tangannya. Namun alis King Kui sedikit berkerut. Itu karena dia merasakan rasa sakit yang tajam di telapak tangannya. Di antara celah-celah tinju Leon, sebenarnya ada jarum perak yang terselip. Jarum perak itu menusuk langsung ke telapak tangan King Kui dan kemudian menembus semua telapak tangannya. Sebenarnya bukan masalah besar kalau King Kui ditusuk telapak tangannya oleh jarum perak. Cedera seperti itu bukanlah apa-apa baginya. Tetapi masalahnya adalah jarum perak ini menembus titik akupuntur yang ada di tengah telapak tangannya, dan King Kui langsung merasa tangannya kaku. Ki sejati dari seluruh lengan kiri sudah dipadatkan. Ekspresi wajah King Kui langsung berubah dan dia buru-buru melangkah mundur. Tangan kanannya hendak mencabut jarum perak yang ditusukkan ke telapak tangannya. Tetapi Leon sama sekali tidak memberinya kesempatan seperti itu. Tinju kiri Leon terangkat dan dia menghancurkan ke pelipis King Kui dengan pukulan yang keras. Pada saat ini King Kui memiliki dua pilihan. Yang pertama adalah langsung mencabut jarum perak dengan tangan kanannya sambil menahan pukulan lawan, dan yang kedua adalah melepaskan kesempatan untuk mencabut jarum perak namun memblokir pukulan lawan dengan tangan kanannya. King Kui tahu di dalam hatinya bahwa meskipun dia memblokir pukulan ini, namun dengan kecepatan Leon pasti akan terus melemparkan pukulan kedua. Dan ketika pukulan itu diledakkan di sisi kirinya,
dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk memblokirnya. Daripada seperti itu, lebih baik dia menahan pukulan lawan. Namun hanya dalam sekejap, King Kui sudah melepaskan kedua opsi itu dan malah langsung meninju jantung Leon. Secara mengejutkan dia memilih untuk melawan Leon sampai mati. Master alam bawaan yang bermartabat dari alam bawaan keempat dipaksa ke titik putus asa oleh seorang pemuda yang bahkan tidak memiliki sedikit pun ki sejati di dalam tubuhnya. Harus diakui bahwa kekuatan tempur Leon telah membuat kagum semua orang yang hadir. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa pada saat kritis ini, Leon tidak mundur dan juga tidak bertarung dengan keras, tetapi dia menghentikan tinju kiri yang meledak untuk pertama kalinya dan dengan cepat mengangkat tangan kanannya untuk meraih pergelangan tangan kanan King Kui. Kemudian seluruh tubuhnya berputar dengan cepat dan membungkuk. Lalu secara mengejutkan, dia menggunakan kekuatan kepalan tangan King Kui untuk melemparkan seluruh tubuh King Kui keluar ruangan. Seorang master bawaan yang bermartabat dari alam bawaan keempat secara tak terduga terlempar keluar dengan gerakan yang paling sederhana ini. Semua orang langsung tercengang. Pencapaian orang ini dalam seni bela diri telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Mereka tahu kalau King Kui pasti tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari nanti dia akan terlempar keluar seperti ini. Terdengar suara ledakan dan ki sejati yang melindungi seluruh tubuh King Kui pun hancur dan dia merasa sedikit pusing. Dalam sekejap, tangan kanan Leon tidak mau melepaskan pergelangan tangan King Kui yang diraihnya tadi dan bahkan tangan kirinya meraih pergelangan tangan kanan King Kui dan memutarnya dengan keras. Terdengar bunyi klik dan dengan suara yang tajam, King Kui yang tidak bisa memobilisasi ki sejati di tubuhnya untuk melindungi tubuhnya langsung dipelintir lengannya oleh kekuatan Leon. Melihat tulang putih King Kui menembus dagingnya dan mengeluarkan darah, ekspresi wajah semua orang benar-benar berubah. Bahkan Lan Xuetian pun tidak menyangka kalau segala sesuatunya akan berkembang ke titik seperti ini. Penguasa alam bawaan keempat yang bermartabat benar-benar dipelintir dari lengannya dengan cara yang memalukan. Ini, siapa yang akan percaya akan hal ini kalau seandainya mereka tidak melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri? Bab 794. King Kui juga tidak menyangka kalau kejadiannya akan seperti ini. Menurutnya, dia hanya sedikit ceroboh sehingga dia terluka oleh senjata rahasia yang ada di telapak tangan Leon dan itu membuatnya benar-benar kehilangan inisiatif. Saat ini, dia menerima luka yang parah dari orang yang tidak memiliki ki sejati. Kemarahan di hatinya meletus seperti gunung berapi dan dia ingin memobilisasi ki sejati di tubuhnya sesegera mungkin untuk mengejutkan Leon. Tetapi tangan kirinya masih terasa kaku dan rasa sakit yang tajam dari tangan kanannya yang patah juga membuat pikirannya menjadi tidak fokus. Untuk sesaat dia tidak bisa memobilisasi ki sejati yang ada di tubuhnya. Tentu saja Leon tidak akan melepaskan kesempatan seperti ini. Secara tiba-tiba, dia mengangkat tangan kanannya dan menghantamkannya langsung ke pangkal hidung King Kui. Dia menghancurkan hidung King Kui dan darah pun berceceran di mana-mana. Sedikit ki sejati yang akhirnya dipadatkan oleh King Kui kembali hancur. Leon dengan cepat berjongkok, tinjunya terbuka dan dia kembali menghantamkan tinjunya dengan seluruh kekuatannya ke arah kedua pelipis King Kui. Dengan suara teredam, pelipis King Kui langsung meledak dengan dua kabut darah dan tengkoraknya seperti mengeluarkan suara retakan yang tajam. Namun Leon masih menolak untuk menyerah. Dia berdiri dan kemudian menginjak King Kui dengan keras. King Kui benar-benar kehilangan kemampuannya untuk melawan. Setelah beberapa benturan berturut-turut, akhirnya kepala King Kui tidak bisa lagi menahan kekuatan seperti itu dan langsung hancur.
otak dan darah King Kui menyembur ke seluruh tanah, dan badan master alam bawaan keempat itu pun diinjak-injak dengan kejam. Seketika tempat pertandingan menjadi sunyi. Semua orang termasuk Lan Suetian tercengang melihat semua ini. King Kui sudah mati, master puncak dari alam bawaan keempat, orang yang memiliki keunggulan mutlak sejak awal, dipukuli sampai mati oleh anak itu dalam waktu sesingkat itu. Apakah ini mimpi? Padahal anak itu bukanlah penguasa alam bawaan kelima. Dia hanya seorang pemuda dengan kekuatan fisik yang luar biasa kuat. Itu saja. Anak itu tidak memiliki teknik bela diri yang mendalam. Gaya bertarungnya pun sangat sederhana, tapi juga sangat brutal. Bantingan di atas bahu dan tinju ganda di atas telinga, itu adalah jurus kungfu yang paling umum. Tetapi justru gerakan sederhana itulah yang membunuh master tertinggi dari alam bawaan keempat. Hati setiap orang penuh dengan keterkejutan. Su San Qiu juga menyaksikan semua ini dengan tatapan kosong. Ketika dia mencapai kesepakatan dengan Tang Qichai, Tang Qichai telah memberitahunya bahwa kecuali Su Sanyin mengundang seorang master yang berada di atas alam bawaan kelima, siapapun yang bertemu King Kui pasti akan mati. Ketika King Kui sempat menunjukkan kekuatannya yang kuat, dia juga yakin akan hal itu. Awalnya dia pikir tidak akan terlalu lama bagi King Kui untuk membunuh anak bernama Yehe ini. Tetapi siapa sangka bahwa hanya dalam beberapa tarikan nafas, King Kui yang berada di atas angin justru mati seperti ini. Bagaimana mungkin King Kui bisa mati? Kalau King Kui meninggal, bagaimana dia bisa mewarisi posisi kepala keluarga Su? Melihat King Kui yang terbaring di genangan darah, mata Su San Qiu menjadi merah, dan dia benar-benar tidak bisa menerima kenyataan seperti ini. Tiba-tiba Su San Qiu melihat jarum perak di telapak tangan King Kui. Kelopak matanya melonjak liar dan dia berteriak, seolah-olah dia telah menggenggam sedotan penyelamat hidupnya yang terakhir. "Penjahat tercelah, aku tidak bisa menerima kau menggunakan cara licik seperti ini." Su San Qiu meraung marah, matanya menatap Lan Suetian. Dia berharap saudaranya yang baik ini akan bisa memberikan keadilan untuknya. Su Sanyin yang sudah bersemangat langsung mencibir. "Curang? Oh, tidak ada aturan bahwa senjata tidak diperbolehkan dalam pertarungan hidup dan mati ini. Tuan Ye adalah seorang dokter, dan itu normal bagi seorang dokter untuk menggunakan jarum perak sebagai senjatanya." Su San Qiu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berteriak, "Senjata katamu? Apakah ini adalah senjata? Ini jelas jarum beracun. Ini adalah penggunaan racun. Hanya menggunakan racun yang bisa membuat King Kui kehilangan efektivitas tempurnya. Silakan tanyakan pada Master Pavilion untuk memperjelasnya." Dalam pertarungan hidup dan mati, memang tidak ada larangan penggunaan senjata, tetapi penggunaan racun sangat dilarang. Kalau Leon benar-benar menggunakan racun, bahkan meskipun dia berhasil membunuh King Kui, dia akan didiskualifikasi dari kemenangan. Su Sanyin juga tercengang, dan dia menatap Leon dengan sedikit gelisah, tetapi Leon hanya tersenyum ringan padanya. Tentu saja, tidak ada racun pada jarum perak itu. Leon hanya memasukkan jarum perak itu ke titik akupuntur untuk membuat lengan kiri King Kui kehilangan tenaga. Su Sanyin segera menenangkan pikirannya. Lan Suetian juga menghela nafas pelan. Sebagai master super, tentu saja dia juga tahu kebenaran dari titik akupuntur. Seniman bela diri bawaan dapat sepenuhnya menggunakan ki sejatinya untuk menunjuk ke titik akupuntur lawan dan menghentikan tindakan lawan. Tetapi menurutnya Leon tidak mengembangkan ki sejati. Jadi ketika Leon menusuk titik akupuntur dengan jarum perak, itu juga merupakan metode normal, dan itu sama sekali tidak tercela. Selain itu, dia juga tidak berpikir kalau Leon akan menjadi cukup bodoh sehingga mau mengoleskan racun pada jarum perak. Sepertinya Su San Qiu ini agak terlalu bersemangat. Namun, karena Su San Qiu sudah membuat permintaan seperti itu, Lan Suetian pun harus mengikuti aturan.
Jadi dia segera mengirim seseorang untuk memeriksa jarum perak itu, dan hasilnya sama seperti yang dia duga. King Kui tidak memiliki tanda-tanda keracunan, dan jarum perak itu hanyalah jarum perak biasa. Dengan desahan diam di dalam hatinya, Lan Suetian pun menggumamkan dan mengumumkan hasil akhirnya. Sekarang aku mengumumkan bahwa Susan Yin telah memenangkan kemenangan terakhir. Mulai hari ini dan seterusnya, Susan Yin akan secara resmi menjadi kepala keluarga Su, dan statusnya di dalam pavilion Lansi akan setara dengan Tuan Su. Hanya saja tatapan mata yang ditujukannya kepada Leon penuh dengan kesuraman. Bahkan meskipun Leon melenyapkan master aliansi herbal Cina untuknya, tetapi tetap saja itu merusak rencananya. Dan yang paling menjijikkan lagi adalah bahwa di depan begitu banyak orang, dia masih harus menelan pil pahit ini. Begitu dia memikirkan hal ini, dia merasa ingin membunuh. Sementara itu Susan Qiu terlihat melamun dan tatapan matanya kosong. Pada saat ini dia merasa kesulitan untuk menerima hasil kegagalannya. Susan Yin sendiri merasa sangat gembira. Dia segera berlari ke arah Lan Suetian dan mengucapkan banyak kata-kata sopan seperti terima kasih Master Pavilion. Aku pasti akan memimpin keluarga Su dengan baik di masa depan. Aku juga akan melayani Pavilion Lansi dengan sebaik-baiknya. Lan Suetian merasa lega di permukaan, tetapi tatapan matanya terasa dingin. Banyak orang kemudian berspekulasi tentang apa yang sudah dialami Leon, sehingga dia mampu memoles tubuhnya sejauh ini di usia yang masih sangat muda. Mereka juga membicarakan pemahaman Leon tentang kesempatan bertempur. Gerakan terampil seperti itu tidak akan pernah bisa dipraktekkan dengan pelatihan. Itu membutuhkan pengalaman yang terakumulasi dalam banyak pertempuran. Orang seperti itu, selama dia diberi kesempatan, mereka khawatir bahkan master yang lebih tinggi dari alam bawaan kelima pun bisa mati di tangannya. Jasad King Kui pun dibawa pergi. Sementara itu, Susan Qiu mencoba yang terbaik untuk menahan amarah di hatinya. Dia melangkah maju untuk memberi selamat kepada adik laki-lakinya, Susan Yin, dan langsung meninggalkan area pemakaman. Yang lainnya juga pergi, dan pada akhirnya di kuburan besar itu hanya Leon, Susan Yin, dan rombongan mereka yang tersisa. Susan Yin bergegas datang dan hendak berterima kasih kepada Leon. Tuan muda, terima kasih untuk... Namun dia sudah disela oleh Leon. Aku khawatir kalau masalah yang sebenarnya baru saja dimulai. Ketika memikirkan tatapan dingin Lan Suetian tadi, Leon pun menghela nafas pelan. Bab 795. Leon tidak menjelaskan arti perkataannya, dia hanya menatap ke arah kepergian Lan Suetian. Susan Yin juga menoleh untuk melihat, dan dia melihat Lan Suetian memanggil kakak tertuanya ke sisinya. Seolah-olah Lan Suetian ingin mengatakan sesuatu kepada kakak tertuanya. Sebagai pemilik dari Pavilion Lansi, dan untuk keharmonisan internal Pavilion Lansi, tidak ada yang salah kalau setelah pertarungan hidup dan mati ini, dia menghibur pihak yang kalah dan menyuruh pihak yang kalah untuk tidak melakukan sesuatu yang berlebihan. Tidak akan ada yang mencurigai tindakan Lan Suetian ini. Setidaknya Susan Yin tidak pernah mencurigai Lan Suetian sebelumnya. Tetapi setelah peringatan dari Leon, dia berpikir bahwa pertempuran hidup dan mati ini diusulkan oleh Lan Suetian. Bukan hanya untuk penyelesaian damai keluarga Su, tapi itu juga merupakan kesempatan untuk membuktikan kekuatannya kepada para pamannya. Tetapi jika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia memiliki satu pertanyaan di hatinya. Kenapa Lan Suetian
tidak memberi kakak tertuanya kesempatan untuk mewarisi keluarga Su secara terbuka. Mungkinkah sejak awal Lan Suetian memang sudah memilih kakak tertuanya? Hanya saja karena keberadaan Yehe, akhirnya rencananya terganggu. Kalau demikian, apa yang akan dilakukan Lan Suetian dengan dirinya selanjutnya? Dan bagaimana mereka akan berurusan dengan Yehe? Su Sanyin memandang Leon dan bertanya, "Apa yang harus aku lakukan?" Leon menjawab dengan pelan, "Pertama-tama, kau harus bisa menguasai kekuatan yang ada di tanganmu lebih dulu. Sisanya pasti akan mengikuti." Leon tidak menyerahkan kekuatan yang ada di tangannya kepada Su Sanyin karena beberapa alasan. Yang pertama, hubungan antara dia dan Su Sanyin tidak cukup dekat. Dan yang kedua, dia masih perlu melihat kemampuan Su Sanyin. Dia telah membantu Su Sanyin memenangkan pertempuran hidup dan mati dan mendapatkan reputasi yang cukup besar. Kalau Su Sanyin tidak bisa dengan kuat mengendalikan kekuatan keluarga Su di tangannya, orang seperti itu tidak layak untuk terus berkultivasi. Su Sanyin mengangguk. Baiklah, dia jelas menyadari bahwa hanya dengan memegang kuat kekuatan keluarga Su di tangannya lah dia bisa benar-benar mendapatkan pijakan di pavilion Lansi. Pada saat itu, tidak peduli seberapa besar keberpihakan Lan Suetian kepada kakak tertuanya, Lan Suetian tetap harus berkompromi, kecuali dia menginginkan perselisihan di internal pavilion Lansi. Di sisi lain, Lan Suetian sama sekali tidak berusaha menghindar dan langsung mengundang Su Sankyu untuk masuk ke mobilnya. Tidak ada yang akan mencurigai apapun tentang adegan ini. Bahkan Su Sanyin pun berpikir bahwa Lan Suetian hanya menghibur Su Sankyu, dan yang lainnya juga berpikir begitu. Namun begitu mesin mobil dinyalakan, senyum di wajah Lan Suetian menghilang dan dia berkata dengan dingin, "Dari mana asal anak muda itu?" Su Sankyu menjawab dengan cepat, "Entahlah, aku hanya tahu bahwa dia adalah menantu dari keluarga Su. Dan dialah yang menyelamatkan ayahku terakhir kali. Tapi aku tidak menyangka efektivitas tempurnya begitu tangguh." Lan Suetian berkata dengan nada menghina, "Tangguh katamu?" Pengalaman tempur dan refleks reaksinya memang bagus. Tapi untuk mengatakan dia tangguh, itu masih sangat jauh. Si idiot bernama King Kui itu saja yang terlalu ceroboh. Dengan kemampuan seperti itu, dia bahkan masih ingin membunuhku. Dia benar-benar pantas mati. Lan Suetian bukan hanya meremehkan Leon, tetapi dia juga meremehkan King Kui. Su Sankyu langsung tercengang. "Hah? King Kui ingin membunuhmu?" Lan Suetian terus mencibir. "Jika ada kesempatan untuk membunuhku, apakah menurutmu dengan karakter Tang Kicai, dia akan melepaskan kesempatan seperti itu?" Keringat di dahi Su Sankyu tiba-tiba muncul. Kalau King Kui benar-benar melakukan sesuatu untuk membunuh Lan Suetian, tidak peduli apakah itu akan berhasil atau tidak, dia pasti akan tamat. Bahkan meskipun Lan Suetian mempercayainya, tetap saja tidak akan mungkin baginya untuk menjelaskannya kepada anggota pavilion Lansi lainnya. Lan Suetian tidak melanjutkan pembicaraan mengenai pembunuhan, namun justru bertanya hal yang lain. "Apakah kau tahu dari mana King Kui berasal?" Su Sankyu menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu. Kepercayaan Tang Kicai padaku masih terbatas. Jadi tidak mungkin dia mau memberitahuku tentang hal-hal seperti itu." Lan Suetian tertawa dan berkata, "Kau mungkin tidak tahu, tapi aku tahu bahwa kalau dia bisa mempekerjakan seorang master alam bawaan keempat yang tidak diketahui dari mana asalnya, maka itu artinya master itu adalah murid dari si hantu tua." Hantu tua itu hanya menerima beberapa murid dalam hidupnya, dan sekarang salah satu muridnya sudah mati satu. Dia pasti sangat patah hati. Jelas sekali bahwa meskipun Lan Suetian tahu tentang keberadaan Ku Donglai yang disebut sebagai hantu tua,
Tapi dia tidak tahu bahwa Ku Donglai sudah memiliki 2 murid yang meninggal di tangan Leon. Su San Kyu memandang Lan Suetian dengan sedikit bingung dan bertanya, siapa yang disebut dengan hantu tua itu? Lan Suetian melirik Su San Kyu dan mendengus dingin. Dia adalah Ku Donglai, pemimpin sebenarnya dari aliansi herbal Cina. Su San Kyu tiba-tiba berterima kasih kepada Lan Suetian karena dia tidak menyangka kalau Lan Suetian akan memberitahunya rahasia seperti itu. Lan Suetian mengerutkan bibirnya dan berkata dengan tidak senang, "Ini bukan rahasia. Ayahmu juga tahu tentang orang itu. Hanya saja kau tidak duduk di kursi kepala keluarga. Jadi kau tidak tahu tentang hal itu. Ngomong-ngomong, bagaimana kau akan menjelaskan masalah ini kepada Tang Kicai?" Su San Kyu berkata dengan kepala tertunduk, "Aku hanya bisa memberitahunya dengan jujur. Bagaimanapun juga, pertarungan hidup dan mati hari ini bukanlah rahasia. Dia pasti punya mata-mata di sini. Lagi pula, aku tidak bisa disalahkan untuk hal ini." Lan Suetian berkata sambil tersenyum, "Benar sekali. Kau memang tidak bisa disalahkan untuk hal ini. Justru orang-orang yang dia kirim sendiri yang memang tidak hebat. Tetapi kalau King Kui itu benar-benar murid Ku Donglai, aku yakin Ku Donglai tidak akan melepaskan anak itu. Kau masih memiliki kesempatan untuk duduk di posisi kepala keluarga Su." Su San Kyu tampak bingung. Dia telah kalah dalam pertempuran hidup dan mati. Bagaimana mungkin dia masih memiliki kesempatan? Lan Suetian mencibir. Ini seperti pertaruhan. Aliansi herbal Cina telah berinvestasi begitu banyak padamu. Bagaimana mungkin mereka mau menyerah begitu saja padamu? Jadi saat ini, apakah itu untuk membalas dendam King Kui? Atau untuk terus berinvestasi padamu? Mereka pasti akan terus mengirim master lainnya. Kali ini, mereka telah menderita kerugian besar. Jadi orang yang selanjutnya akan mereka kirim seharusnya tidak akan memberi kesempatan kepada anak itu untuk mendekat. Dengan keadaan itu, apakah menurutmu anak itu dan saudaramu masih bisa tetap bertahan hidup? Su San Kyu balas bertanya, "Tapi, kalau Su San Yin meninggal, apakah itu tidak akan membuat orang-orang mencurigaiku?" Lan Suetian melambaikan tangannya. Tentu saja tidak. Aliansi herbal Cina membunuh ayahmu untuk membalaskan dendam keluarga Gongsun. Dan sekarang Su San Yin duduk di posisi kepala keluarga. Tentu masuk akal bagi mereka untuk membalas dendam kepada Su San Yin. Terlebih lagi, kalau sebenarnya mereka memiliki kemampuan untuk membunuh saudaramu itu dan anak di sebelahnya. Namun ternyata mereka kalah dalam pertarungan hidup dan mati. Jadi ini hanya masalah balas dendam. Selama anak itu meninggal lebih dulu sebelum saudaramu, tidak akan ada yang curiga kalau kau yang mengirim seseorang untuk membunuh saudaramu. Yakinlah, Tang Kicai pasti akan memikirkan tentang hal ini. Serahkan saja anak itu pada Tang Kicai." Su San Kyu mengangguk. Dia mengagumi pemikiran Lan Suetian ini. Lan Suetian meminta pengemudi untuk berhenti dan berkata kepada Su San Kyu, "Oke, kau bisa turun di sini. Kalau kau terus bersamaku untuk waktu yang lama, sulit untuk menjamin kalau itu tidak akan membangkitkan kecurigaan Tang Kicai." Su San Kyu mengangguk. "Baiklah." Dia pun turun dari mobil dan melambaikan tangannya ke arah Lan Suetian dengan wajah berterima kasih. Dia menunggu sampai mobil Lan Suetian pergi, lalu masuk ke mobilnya dengan wajah muram. Setengah jam kemudian, Su San Kyu tiba di sebuah bar di kota Nanhe. Saat ini hari masih siang dan bar belum dibuka, tetapi pelayan di bar sudah lama mengenal Su San Kyu karena itu dia langsung membukakan pintu untuk Su San Kyu. Tanpa pelayan untuk memandu jalan, Su San Kyu langsung masuk dan pergi ke ruang terdalam, di mana seorang wanita yang mengenakan rok warna-warni dan berpakaian dengan cara yang sangat menawan, namun memiliki wajah jelek, sedang duduk di sofa. Setiap kali Su San Kyu melihat wajah jelek itu, dia merasa ingin muntah.
Tetapi dia harus menahan rasa mualnya ini dan memaksakan untuk tersenyum sambil menyapa. "Halo, Nona Tang." Bab 796. Wanita jelek itu tidak menanggapi dia juga, tidak menggerakkan tubuhnya juga. Dia hanya menatap Susan Q dengan tatapan dingin. Susan Q mengerutkan keningnya, tetapi dia tidak takut. Dia juga menahan rasa jijik di hatinya dan menatap wanita jelek itu. Butuh waktu lama bagi wanita jelek itu untuk kemudian berkata dengan suara dingin, "Untuk apa lagi kau datang ke sini?" Susan Q menghela nafas. "Nona Tang, aku tidak punya jalan keluar." Wanita jelek itu bertanya dengan nada mengejek. "Benarkah? Bukankah presidenmu masih menghargaimu?" Susan Q sudah menduga kalau wanita jelek ini pasti sudah tahu tentang undangan Lan Suetian yang mengajaknya masuk ke mobil Lan Suetian. Dia juga sudah tahu kalau wanita jelek ini pasti akan menanyakan pertanyaan ini. Susan Q hanya tersenyum pahit dan tidak menjelaskan apa-apa. Dia tahu bahwa pada saat ini semakin banyak dia berbicara, maka itu akan membuat wanita jelek ini menjadi semakin curiga. Wanita jelek itu menghela nafas dalam diam. Dia juga mengerti bahwa tidak mungkin orang di depannya ini mendapatkan perhatian yang sebenarnya dari Lan Suetian. Kalau Lan Suetian benar-benar menghargai Susan Q, tentunya Susan Q tidak akan datang menemuinya untuk merebut posisi kepala keluarga Su. Lan Suetian mengundangnya untuk masuk ke dalam mobilnya hanya demi keharmonisan internal pavilion Lansi, karena Lan Suetian tidak ingin menimbulkan masalah baru. Hanya saja King Kui sudah mati. King Kui meninggal di tangan seorang anak yang tidak memiliki kekuatan internal sedikit pun. Bagaimana dia bisa menjelaskan hal ini kepada gurunya? Setelah hening beberapa saat, wanita jelek itu menghela nafas pelan dan berkata, "Kau kembali ke kampung halamanmu dulu. Tidak pantas bagimu untuk tetap tinggal di sini setelah apa yang terjadi di pertarungan itu." Mendengar perkataan wanita jelek itu, ekspresi wajah Susan Q penuh dengan keraguan. Wanita jelek itu berkata dengan dingin, "King Kui tidak boleh mati sia-sia. Jadi anak itu dan saudaramu juga harus mati. Nanti ketika saudaramu sudah meninggal, barulah kau bisa kembali." Susan Q merasa terkejut di dalam hatinya, tetapi dia bukan terkejut karena wanita jelek itu masih akan menggunakan kembali dirinya. Dia terkejut dengan ketepatan penilaian Lan Suetian bahwa aliansi herbal Cina benar-benar tidak akan menyerah padanya. Setelah mengetahui rencana pihak lain, Susan Q tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya membungkuk kepada wanita itu sambil berkata, "Terima kasih, Nona Tang. Mulai sekarang, aku akan melakukan yang terbaik untuk aliansi herbal Cina." Wanita jelek itu melambaikan tangannya dengan tidak sabar. "Pergilah, jangan lupa dengan kata-katamu hari ini." Susan Q hanya mengangguk, lalu dia berbalik dan pergi. Setelah Susan Q pergi, pelayan bar yang tadi membukakan pintu untuk Susan Q langsung masuk dan bertanya kepada wanita itu dengan sangat cemas, "Nona, bagaimana kita harus melaporkan tentang hal ini?" Wanita jelek itu menghela nafas. "Laporkan saja dengan jujur. Aku yang akan bertanggung jawab." Pelayan itu mencoba mengingatkan, tetapi wanita jelek itu langsung menyela apa yang akan dikatakan pelayan itu dan berbisik, "Jangan khawatir. Meskipun aku adalah murid guru yang paling tidak kompetitif, tetapi bagaimanapun juga aku adalah muridnya. Guru pasti tidak akan terlalu mempermalukanku. Sebaliknya, kakak senior Huang Ju dan kakak senior Bai Shao juga akan datang untuk membantuku. Selama kita bisa membunuh Susan Yin dan anak itu bersama-sama, kita masih punya kesempatan." Pelayan itu tidak mengatakan apa-apa lagi dan membungkuk kembali lalu berjalan keluar. Ketika wanita jelek itu adalah satu-satunya yang tersisa di ruangan itu, wanita itu menggumamkan sepatah kata, "Yehe, siapa kau sebenarnya?" Tatapan matanya sedikit bingung,
Tetapi segera mata yang bingung itu berubah menjadi sangat bertekad kembali. Kilatan sengit melintas di mata wanita itu saat dia berkata, "Tapi tidak peduli siapa kau, kali ini aku tidak akan memberimu kesempatan lagi." Di sisi lain, setelah Leon dan Su Sanyin berpisah, Leon pun kembali ke rumah keluarga Su. Dia menggunakan alasan membantu Su Sanyin mengurus pemakaman Tuan Su, sehingga dia tidak bisa pulang ke rumah selama beberapa hari. Karena sekarang Tuan Su sudah dimakamkan, maka kalau dia tidak kembali, dia khawatir Su Qinghe akan marah. Saat mengendarai mobil, Leon merenungkan identitas Qing Kui. Qing Kui mampu memadatkan niat pedang yang kuat. Jelas itu berarti kalau Qing Kui juga seorang master yang ahli menggunakan pedang. Dengan koneksi Su Sankyu sendiri, tidak akan mungkin Su Sankyu berteman dengan master dari alam bawaan keempat. Itu berarti orang itu kemungkinan besar telah dikirim secara diam-diam oleh seseorang untuk membantu Su Sankyu. Tapi siapa orang itu? Lan Suetian? Atau orang-orang dari aliansi herbal Cina? Tidak ada bukti yang pasti sehingga Leon kesulitan untuk menebaknya. Tetapi yang bisa dia yakini adalah apakah itu Lan Suetian atau aliansi herbal Cina. Selama mereka masih ingin Su Sankyu terus mewarisi bisnis keluarga Su, maka pada saat ini mereka tidak akan pernah berani mengambil tindakan terhadap Su Sanyin. Sebaliknya, dirinya sendiri yang kemungkinan besar akan menjadi sasaran balas dendam dari pihak lain. Memikirkan hal ini, sudut mulut Leon menguraikan senyum tipis. Dia memainkan sandiwara sebagai petarung yang sangat menyedihkan di pertarungan tadi. Bukankah itu karena dia memang ingin menunggu balas dendam dari pihak lain? Sekitar tengah hari, Leon pun tiba di rumah keluarga Su. Dia melihat sebuah mobil sport Lamborghini merah muda diparkir di gerbang rumah keluarga Su. Tepat ketika dia bertanya-tanya, sejak kapan keluarga Su memiliki kerabat atau teman yang begitu kaya, Yanrou berjalan keluar dengan seorang wanita yang berpakaian mewah dan sangat menawan. Wanita itu tersenyum tipis pada Yanrou dan berkata, "Yanrou, jangan lupa kalau kau harus datang Sabtu ini." Yanrou tersenyum dan melambaikan tangannya pada wanita itu. "Jangan khawatir, itu adalah hari besarmu, jadi aku pasti akan datang." Kemudian wanita itu pun masuk ke dalam Lamborghini seharga lebih dari 4 juta dan pergi. Leon berjalan ke sisi Yanrou sambil melirik ke arah di mana Lamborghini itu menghilang dan bertanya dengan santai, "Siapa dia?" Yanrou menjawab dengan pelan, "Namanya Yang Xiaowai. Dia adalah temanku yang akan menikah Sabtu ini. Dia datang ke sini untuk mengundangku ke pesta pernikahannya." Leon hanya mengangguk tanpa mengatakan apapun. Yanrou bertanya sambil berjalan mengikuti Leon, "Apakah kau memiliki sesuatu untuk dilakukan pada hari Sabtu nanti?" Leon menggelengkan kepalanya. "Tidak ada." Yanrou bertanya dengan ragu-ragu, "Bagaimana kalau kau ikut saja denganku?" Leon sedikit terkejut. Dia tidak menyangka kalau Yanrou akan mengambil inisiatif untuk mengajaknya. Jadi dia pun segera mengangguk. "Baiklah." Yanrou tersenyum dan tampak sangat puas. Dia tidak bertanya pada Leon mengenai apa yang telah dia lakukan dalam beberapa hari terakhir ini. Dia hanya berjalan ke dalam rumah bersama dengan Leon. Ketika Su Qinghe melihat Leon kembali, dia bertanya tentang keluarga Su. Dan ketika Leon memberitahunya bahwa Su Sanyin telah menjadi kepala keluarga Su, Su Qinghe jelas merasa lega, seolah-olah dia takut Su Sankyu lah yang akan mewarisi keluarga Su dan kemudian menyelesaikan masalah dengan mereka. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata, dan dalam sekejap mata itu akhirnya sampailah pada hari pernikahan teman Yanrou yang bernama Yang Xiaowai. Pagi-pagi sekali, Yanrou sudah bangun dan berdandan. Dia bahkan membangunkan Leon dan secara khusus menyuruh Leon mengenakan setelan putih baru
yang dibelikannya kemarin. Leon jarang memakai jas. Itu karena pertama, dia memiliki temperamen kasual. Jadi dia tidak terlalu tertarik dengan pakaian yang formal seperti ini. Dan kedua, setelan itu tidak fleksibel. Dan itu membuatnya merasa tidak nyaman untuk bertarung. Tetapi karena itu adalah keinginan Yanrou, dia pun tidak keberatan. Lagi pula siapapun mereka yang ingin membalas dendam pada dirinya, tidak peduli seberapa marahnya mereka tidak akan mungkin melakukannya di pernikahan orang lain, bukan? Hanya saja ketika Yanrou secara pribadi mengancingkan kancing terakhir untuk Leon, Leon harus mengakui bahwa setelan ini sangat cocok untuknya. Leon melirik Yanrou yang juga berdandan sangat cantik dan berbicara sambil tersenyum ringan. Bagaimana menurutmu? Apa yang harus aku lakukan kalau nanti aku mencuri perhatian para tamu yang hadir karena berpakaian begitu tampan dan bahkan lebih tampan daripada pengantin prianya? Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.